Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita. Rasanya tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa berkomunikasi. Bahkan ketika kita mulai bangun tidur setiap harinya, kita sudah mulai melakukan komunikasi di dalam diri sendiri yang dikenal dengan istilah komunikasi intrapersonal. Ketika kita memikirkan apakah saya akan mandi dulu atau saya makan dulu ya, itu saja sudah termasuk dalam aktivitas komunikasi di dalam diri sendiri. Setelah itu kita bangun dan kita bertemu dengan orang lain, anggota keluarga, teman, kemudian bahkan pasangan kita kemudian melakukan komunikasi antar pribadi dengan orang tersebut. Sehingga dapat dikatakan komunikasi menjadi sebuah aktivitas yang tidak terhindarkan di dalam setiap konteks kehidupan kita. Ternyata komunikasi antar pribadi sangat bermanfaat bagi kita dalam menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain. Kalau kita ingin memiliki hubungan atau menjalin relasi yang efektif dengan orang lain, maka kita harus menerapkan komunikasi antar pribadi yang efektif pula. Di masa pandemi seperti ini, ketika bentuk komunikasi kita semua diharuskan secara online, maka itu menjadi tantangan sendiri ketika kita harus menjalin komunikasi antar pribadi dengan orang lain. Cenderung terjadi miskomunikasi ketika kita melakukan komunikasi secara online dibandingkan ketika dulu kita masih bisa berkomunikasi secara tatap muka langsung. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Alfonso Harrison. Saya adalah salah seorang pengajar ilmu komunikasi di program studi ilmu komunikasi Unika Atmajaya Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memahami bagaimana kita menerapkan komunikasi antar pribadi yang efektif. Salah satunya secara khusus kita akan melihat bagaimana kita dapat menjadi seorang pendengar yang baik atau mendengarkan yang efektif. Mengapa mendengarkan itu harus dipelajari? Seolah-olah mendengarkan itu suatu kegiatan yang mudah dilakukan, padahal ternyata mendengarkan itu sulit. Bahkan kita sering mendengar banyak orang itu jago bicara tetapi tidak jago mendengar gitu ya, tidak mahir mendengar. Mendengarkan itu adalah sebuah proses yang sulit karena tidak hanya melibatkan proses secara fisik ketika seseorang itu menangkap sebuah suara dari luar, tetapi juga melibatkan proses kognitif yang lebih mendalam ketika seseorang mendengar suatu stimulus suara, kemudian dia harus berpikir secara kognitif dan dia melakukan proses pemaknaan atau interpretasi sehingga terjadi pemahaman makna dengan orang yang sedang berkomunikasi dengannya. Dari sini kita bisa melihat proses mendengarkan itu ternyata bukan proses yang sederhana dan cenderung sulit untuk dipraktikkan oleh kita semua. Contoh aktivitas mendengarkan yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita terlibat di dalam sebuah percakapan dengan orang lain. Ketika orang lain sedang berbicara, mendengarkan itu tidak hanya sekedar kita menangkap apa yang kita dengar dari suara dia, tetapi juga kemudian kita melakukan proses evaluasi di dalam benak kita secara kognitif. Kita berpikir dan mengevaluasi secara kritis apa yang dia katakan supaya kita memiliki makna tentang apa yang ingin dia sampaikan ke kita, dan kemudian kita dapat memberikan umpan balik lewat percakapan tersebut kepada orang yang baru saja bicara dengan kita. Dan hal ini merupakan sebuah proses yang cukup menantang. Kita semua pasti ingin menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendengarkan secara efektif, kita perlu memahami 5 proses agar kita dapat menjadi seorang pendengar yang mampu mendengarkan secara efektif. Proses yang pertama yaitu proses receiving. Adalah proses ketika kita menangkap suara yang kita terima dari luar diri kita. Dan ketika kita menerima suara tersebut, kita mengkondisikan kita sedemikian rupa supaya kita dapat menerima tanpa gangguan. Seperti misalnya kita mencegah handphone kita berbunyi, notifikasi masuk, atau mungkin kita memilih ruangan yang lebih sunyi supaya tidak terganggu ketika kita berusaha untuk mendengar percakapan dari orang lain. Itu adalah bagian dari proses yang pertama, yaitu proses receiving. Proses yang kedua dalam proses mendengarkan yang efektif adalah tahap understanding. Di dalam tahap ini, kita sebagai pendengar berupaya untuk menangkap dan memahami secara kognitif apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita.
Sehingga yang penting dilakukan pada tahap ini adalah kita harus menghindari berasumsi terlalu cepat mengenai pembicaraan seseorang. Jangan-jangan bukan itu makna yang ingin dia sampaikan. Sehingga baiknya adalah kita fokus untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang lain melalui sudut pandang orang tersebut, atau memposisikan diri pada posisi orang yang berbicara, supaya kita dapat memahami apa yang sebenarnya ia maksudkan sebagai makna dalam percakapannya. Selain itu, perlu juga kita mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi sesuatu yang kita rasa belum dipahami dalam percakapan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan apa yang ia sampaikan. Jangan lupa teman-teman sekalian, lakukan juga parafrase atau mengulang kata yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Jadi seperti misalnya, hari ini panas sekali ya? Iya ya, panas sekali ya hari ini. Itu menunjukkan parafrase dan menunjukkan bahwa kita itu mendengarkan dia secara efektif karena kita dapat mengulang apa yang ia katakan. Tapi jangan selalu melakukan parafrase, itu namanya palsu ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga dalam proses mendengarkan secara efektif, yaitu tahap remembering atau mengingat. Pada bagian yang ini, ketika kita terlibat dalam sebuah percakapan, kita baiknya mengingat apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Memang susah mengingat gitu ya, maka kita perlu lakukan trik, yaitu apa? Mengingat gagasan kunci atau pesan-pesan kunci yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Apabila kita mengingat pesan-pesan kunci tersebut, maka itu akan membantu kita mengingat secara keseluruhan pesan yang disampaikan olehnya. Jangan lupa untuk mengaitkan antara pesan kunci yang satu dengan pesan kunci yang lain yang bermunculan selama proses percakapan itu berlangsung. Apabila kita berhasil mengaitkan antara satu pesan kunci dengan pesan kunci yang lain, maka kita akan memperoleh keseluruhan makna yang lebih lengkap dan utuh. Sehingga dengan demikian kita dapat memberikan feedback yang sesuai di dalam percakapan itu dan proses komunikasi kita menjadi efektif. Tahap yang keempat adalah tahap evaluating. Di dalam proses mendengarkan secara efektif, tahap ini sangat krusial karena biasanya ketika kita sudah mulai mendengarkan orang bicara, secara kognitif atau secara pikiran kita seringkali melakukan evaluasi terhadap pembicaraan orang lain. Nah, dalam tahap ini sebaiknya kita jangan terburu-buru melakukan evaluasi yang sepihak ya. Itu yang dikatakan dengan kita dapat memposisikan diri di sudut pandang orang yang berbicara. Oleh karena itu, pisahkanlah fakta apa yang kita dengar dari lawan bicara kita dengan opini yang ingin kita berikan. Itu harus dipisahkan dalam benak pikiran kita. Sehingga yang kita tanggapi itu nanti memang betul-betul hasil dari omongan orang tersebut, bukan dari opini kita sepihak. Dengan demikian kita bisa menghindari terjadinya bias dalam tanggapan yang kita berikan kepada orang tersebut. Karena kan orang yang ngomong ke kita itu tentu ingin dipahami dong, maka kita tidak boleh memaksakan pemahaman dari sudut pandang kita saja. Itu adalah tahap evaluating. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk dalam tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima dalam proses mendengarkan secara efektif. Tahap kelima ini adalah tahap responding. Namanya saja sudah responding, berarti di tahap ini kita memberikan respon atau memberikan tanggapan kepada lawan bicara kita. Dalam memberi tanggapan terhadap lawan bicara kita, dalam tahap responding ini sebaiknya kita memberi tanggapan yang mendukung terhadap orang yang sedang berbicara dengan kita. Selain itu, dalam tahap responding ini kita sebaiknya menghindari melakukan aktivitas yang mengganggu proses mendengarkan. Misalnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kita sambil bermain HP, baca notifikasi, atau malah chatting. Atau ketika sedang mendengarkan teman berbicara, kita sambil bicara juga dengan orang lain. Atau ketika teman sedang bicara, kita pikirannya mengaung-ngaung kemana-mana. Hal itu akan membuat kita terlihat tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Selain itu, teman-teman sekalian, di dalam tahap responding ini, kita harus menahan diri untuk tidak memaksakan sebuah solusi terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung. Boleh jadi bukan itu solusi yang dia harapkan. Oleh karena itu, baiknya solusi itu hasil dari diskusi bersama ketika dilakukan tanggapan dan seterusnya. Bukan kita yang menjadi sok tahu memberikan solusi dan sebagainya terhadap lawan bicara kita. Dan yang terakhir yang paling penting adalah teman-teman sekalian, janganlah terburu-buru kita ingin menyelesaikan pembicaraan dengan orang lain. Hal itu sangat tidak sopan. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi kita sudah mendengar dan memahami 5 tahap dalam proses mendengarkan secara efektif yang perlu kita lakukan apabila kita ingin menjalin komunikasi antar pribadi dengan orang lain yang efektif.
Jadi mendengar dan mendengarkan ternyata dua hal yang berbeda kan. Kalau mendengar kita hanya mendengar secara fisik, tetapi mendengarkan itu lebih dalam dari sekedar kita menangkap suara, tapi kita ada proses berpikirnya secara kognitif, ada proses memaknai pesannya sehingga kita dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan konteks komunikasi yang sedang berlangsung. Jadi teman-teman sekalian, mendengarkan itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan keterampilan yang mumpuni agar sebuah komunikasi berjalan dengan efektif. Caranya bagaimana? Perbanyaklah latihan dan sering-sering jalin komunikasi antar pribadi dengan orang lain supaya keterampilan mendengarkan kita dapat terasah dengan efektif.